Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini merupakan perjalanan religi mengunjungi makam para nabi yang berada di daerah Salalah, Oman. Makam yang pertama kami kunjungi adalah Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam dikirim Allah untuk memperingatkan kaum Tsamud yang sombong karena berada dalam kemewahan dan kemegahan bangunannya untuk bertaubat dari menyembah berhala serta beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makam Nabi Saleh alaihi salam terletak di bukit dari jalan rute 49 yang menghubungkan Hasik dan Salalah, kurang lebih 20 km dari arah Hasik dan 170 km dari arah Salalah. Di sepanjang jalan, kami menelusuri jalanan yang berbatasan antara Laut Arab dan bukit yang berbatu. Di sana kita bisa menemukan dua bangunan khas yang terbuat dari batu, yang salah satu bangunannya adalah makam Nabi Saleh alaihi salam. Makam Nabi Saleh alaihi salam terbentang sepanjang kurang lebih 6 meter, berada dalam ruangan kecil 2 kali 10 meter. Di dalamnya ruangan yang sangat sederhana, tertempel surat Al-Falaq, kalimat tauhid, dan Asmaul Husna. Terlihat beberapa penziarah datang, duduk, berdoa, dan ada pula yang membaca Al-Quran. Nama Nabi Saleh alaihi salam disebut 9 kali dalam kitab suci Al-Quran. Memiliki salah satu mukjizat unta betina yang muncul dari belahan batu. Jejak batu yang diyakini tempat keluarnya unta betina berada tepat di tengah kota Salalah. Diceritakan dalam Al-Quran, waktu itu kaum Tsamud dengan sombong menolak untuk mempercayai Nabi Saleh, bahkan menantangnya untuk membuktikan keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Saleh pun memanggil kaum Tsamud naik ke atas gunung batu, di mana mereka kemudian menyaksikan atas kehendak Allah seekor unta betina yang hamil 10 bulan keluar dari belahan batu besar. Unta tersebut kemudian melahirkan dan sanggup menghasilkan air susu yang berlimpah untuk diminum seluruh kaum Tsamud. Di tempat ini terdapat sebongkah batu yang besarnya sekitar 7 kali 18 meter dengan ketinggian 5 meter. Di tengah batu besar tersebut terdapat 2 lubang besar yang diyakini sebagai tempat duduk telapak kaki unta berpijak dan dengan kedua kaki lain duduk bersimpuh. Nabi Saleh alaihi salam memperingati kaum Tsamud untuk tidak mengganggu dan menyakiti unta tersebut. Tetapi kaum Tsamud yang durhaka malah melanggarnya dengan sengaja membunuh unta tersebut. Allah pun murka dan menurunkan azabnya. Masih di tengah kota Salalah, Oman, sekitar 2 km dari tempat jejak unta Nabi Saleh alaihi salam, terdapat makam Nabi Imran. Letaknya bersebelahan dengan bangunan terkenal di Salalah, Burj Al-Nahda. Bangunan makam merupakan bangunan biasa yang sederhana, dikelilingi taman dan rerumputan yang memiliki banyak jendela kecil. Makamnya sendiri terbentang sepanjang 12 meter yang menjadikannya makam yang terpanjang di dunia. Apakah memang Nabi Imran setinggi itu? Beberapa guide dan referensi di sana menjelaskan bahwa kemungkinan seluruh keluarga dari Nabi Imran dikuburkan dalam barisan yang sama dari kepala sampai kaki, sehingga menjadikan satu garis yang panjang. Wallahu a'lam. Di luar makam Nabi Imran terdapat Masjid Imran,
di mana kita bisa melakukan sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah. Tujuan selanjutnya adalah makam Nabi Hud alaihi salam. Makam Nabi Hud alaihi salam terletak di daerah Zik, Pegunungan Sahalnut, kurang lebih berjarak 31 km dari pusat kota Salalah. Di sepanjang perjalanan, kami melalui pegunungan yang hijau dan Masya Allah indahnya, dengan hamparan rumput yang tak bertepi menjadi santapan sehari-hari ternak sapi, kambing maupun kuda. Kami tiba di sebuah bangunan kecil dengan kubah hijau. Kami satu-satunya penziarah kala itu, sehingga kami bisa leluasa untuk berdoa dan meneliti setiap sudut dari bangunan tersebut. Di dinding sebelum pintu ditempel papan dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris yang menceritakan tentang Nabi Hud alaihi salam. Kepercayaan lokal yang berlaku menyatakan bahwa makam Nabi Hud alaihi salam terletak di pegunungan Dhofar antara bukit, lembah, dan mata air yang dikenal sebagai Hairi, Ajid, dan Izam. Ketiga mata air itu mengalir melalui lembah tempat makam itu berada. Makam ini panjangnya 3 meter. Nabi Hud dikutip 7 kali dalam kitab suci Al-Quran. Beliau dikirim ke suku Ad di wilayah Ahqaf. Makam Nabi yang kita kunjungi selanjutnya adalah makam Nabi Ayub alaihi salam. Makam ini terletak di Beit Zarbei, Pegunungan Kara yang indah, 27 km dari sebelah barat laut kota Salalah. Di pintu masuk makam, kita bisa melihat adanya batu dengan jejak yang diyakini sebagai telapak kaki Nabi Ayub alaihi salam. Di dalam bangunan makam yang kecil berbentuk kotak dan dengan memiliki kubah di atasnya tergantung silsilah Nabi Ayub alaihi salam. Panjang makam Nabi Ayub sekitar 4 meter. Di sebelah makam Nabi Ayub terdapat lapangan kecil yang sering dijadikan tempat untuk sholat. Tidak jauh dari makam terdapat mata air yang terkenal dengan sebutan mata air Nabi Ayub, yang dipercaya sebagai sumber mata air yang muncul ketika Nabi Ayub mendapatkan kesembuhan dari ujian penyakit yang Allah timpakan. Beberapa referensi menyebutkan bahwa makam Nabi Ayub juga terdapat di Lebanon dan Turki. Di mana yang lebih tepat, hanya Allah yang Maha mengetahui. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.